kita tiba pada kuis berhadiah yang menyenangkan dan menggemparkan. Pertanyaan pertama. Angkat tangan dulu baru diberi mic baru jawab ya. Supaya jawabannya terekam. Sebutkan nama, berdiri dulu, sebutkan nama, terus sebelah kiri saya lebih banyak dulu, nggak apa-apa. Nanti sebelah kanan. Nah, ini ada jagoannya Bu Sarah sini. Nah, sekarang yang sebelah kiri ya, sebelah kiri saya. Pertanyaan pertama, apakah gereja boleh mencari laba atau bunga? Siapa tadi yang duluan? Nggak, saya tanya dulu siapa teman-teman saya yang lihat. Saya tadi nggak gitu lihat. Ferdi? Oh, Nancy, ya udah Nancy. Bukan saya yang memutuskan, teman-teman saya ya. Oh, jadi jangan nyalakan saya. Nancy Reagan, ya. Istri Presiden Amerika. Nama Nancy Mamahit, Pak. Boleh, dalam gereja boleh. Iya. Karena emang Tuhan. Iya. Oke Bu, berkata, apa jawabannya Bu? Boleh Pak. Boleh. Iya. Alasannya? Alasannya itu tidak sesuai khotbah tadi Bu. Iya. Orang Kristen tuh harus murah hati. Bukan itu. Baik, ininya Tuhan Yesus. Sikapnya Tuhan Yesus. Enggak, jadi tidak berbunga, dia membuat labanya. Benar? Ya udahlah, ya udah nyenggol. Jadi saya sempurnakan, ya udah dianggap benar lah. Ya, pokoknya iya. Jadi alasannya kenapa? Alasannya tadi karena yang lima talenta menjalankan dan memperoleh laba. Yang 2 talenta menjalankan uangnya dan memperoleh laba. Itu jadi bukti bahwa orang Kristen gereja boleh berbisnis mencari laba dan bunga. Oke Bapak Ibu ya. Jadi itu. Oke, pertanyaan kedua. Baik hati saya kan. Nah, pertanyaan kedua. Sebelah kanan sekarang. Ya. Kenapa orang yang menerima 1 talenta disebut jahat dan malas? Apa alasannya? Ya Ibu Sarah. Ya Sarah. Ya jawab Bu, berdiri dulu. Kenapa orang yang dapat 1 talenta disebut tuannya jahat dan malas? Apa alasannya? Karena mereka mempunyai talenta 1, terus mereka jadi berbuat jahat dan malas, tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Kenapa disebut malas dia? Apa alasannya? Itu talentanya dia cuma dapat 1, terus dia nggak dia kerjakan. Ya itu dia, itu aja. Jadi dia tidak ngerjakan, jadi dia malas, tidur doang dia. Ya jahatnya karena dia juga menjelek-jelekan Tuhannya. Tuhan itu kejam gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada alasannya. Oke, itu pertanyaan kedua. Ya sekarang rebutan. Ya pertanyaannya. Ini kan perumpamaan talenta. Ada lagi perumpamaan yang mirip-mirip. Itu perumpamaan tentang apa dan di mana dapatnya? Ada tertulisnya. Perumpamaan yang mirip-mirip dengan talenta nih. Ada yang bisa jawab? Ibu Yeni. Perumpamaan apa yang mirip-mirip perumpamaan talenta dan terdapat di kitab Injil mana? Tadi saya senggol dikit tadi sebenarnya. Ya Ibu Nancy. Yeni. Aduh. Oh Nancy dari saya teringat terus saya Ibu Nancy. Perumpamaan ya Ibu Yeni. Bendahara yang tidak jujur. Bukan. Perumpamaan yang mirip-mirip dengan talenta. Bukan. Perjanjian baru kok Injil.
Ada? Ya, baju hitam Pak Ronald, pemilik Ratu Plaza. Shalom, nama saya Angki. Oh, siapa teh? Angki. Angki. Oh iya ya, kok mirip Pak Ronald ya? Oh ya, oke Pak. Terus Terdapat di Lukas 16 ayat 9 tentang apa itu Pak? tentang bentar. Lukasnya benar ya Bapak Ibu ya, itu benar Lukasnya. Cuma tentang apanya? Nyerah Pak? Bentar. Bendahara yang tidak jujur. Bukan. Udah nyerah? Coba Ibu Yusnita dulu, Ibu Yusnita. Tentang apa? Mirip-mirip dengan talenta. Injilnya tadi benar. Lukas 11 ayat 9 Tentang? tentang orang Kristen jangan pelit, harus bukan. jadi berkat. Ini tentang perumpamaan juga, perumpamaan. Sekarang Ibu Yeni lagi. Bukan. Setia dalam perkara kecil. Bukan, ini perumpamaan Bu, perumpamaan. Perumpamaan juga. Mirip Ibu Wati, ya Ibu Wati. Perumpamaan. Membaca ini. Lukas 16 ayat 9. Tentang apa Tentang Bu? persahabatan yang diizinkan menggunakan mamon. Bukan. Momon. Bukan. Ini perumpamaan juga. Tentang uang juga. Perumpamaan. Ya, Ibu yang angkat tangan itu, yang tadi baju putih. Ya pokoknya jawab aja nggak apa-apa. Salah-salah dikit. Nama saya Natalia. Natalia, ya Ibu Natalia. Bukan biji yang ditabur Pak di tanah. Bukan. Ayo. Ibu Nancy lagi. Bapak ini. Oh iya Bapak. Ini tentang perumpamaan juga. Ya, tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Bukan. Ayo, siapa lagi? Ibu. Saya tadi. Tentang mengabdi kepada Tuhan. Bukan, tentang uang juga, Perumpamaan tentang uang juga. Bu Sarah kan? Mana? Tadi udah? Udah, nah Ibu Sarah lagi, Ibu Sarah. Papa di belakang tadi udah. Kasih kesempatan. Sekarang Ibu Sarah. Tentang uang juga. Iya. Perumpamannya tentang ini, Tuhan Yesus membolehkan kita ini namanya mempunyai laba. Iya, perumpamaan apa Bu? Di Injil apa? Tentang uang juga. Iya, mamon. Itu Ibu Nancy. Tentang uang, perumpamaan tentang uang. Ayo bu. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita tidak menjalankan meriba uang. Perumpamaan ini Bu, perumpamaan tentang uang. Perumpamaan apa? Di kitab Injil apa? Ratu. Ganti pertanyaan. Ya, udah saya jawab dulu ya. Tentang uang mina. Iya, perumpamaan uang mina menghasilkan 1 dapat 10, 1 dapat 5. Kan perumpamaan. Kan tentang uang mina. Udah saya kasih clue tadi tentang uang. Tinggal tambah mina. Ya, oke, pertanyaannya diganti. Ya. Enggak. Satu lagi pertanyaan tadi sudah saya simpulkan juga ya. Kalau kita tidak tahu talenta yang kita punya, bagaimana caranya kita tahu talenta itu? Ibu Yeni tadi udah pernah dapat belum? Belum. Ya udah Ibu Yeni, bagaimana cara kita tahu talenta yang kita punya? Caranya? Caranya bergaul dengan orang seiman. Ya, nyerempet. Coba sempurnakan Bu. Terus mengikuti pelayanan di tempat ibadah. Iyalah, bener lah. Ya bener ya. Akhirnya. Jadi kita tahu talenta kita kalau kita bergaul, beraktivitas, dan berinteraksi dengan orang lain. Ambil bagian dalam pelayanan, ambil
maka disitulah kita nanti tahu talenta yang kita punya. Benar nggak Bapak Ibu? Apakah kita talentanya sebagai penerima tamu, apakah sebagai singer, apakah sebagai WL? Harus berinteraksi supaya tahu. Kalau tidur di rumah dari mana kita tahu? Ya. Jadi gitu ya, berinteraksi. Oke, Tuhan Yesus memberkati, selamat makan. Setelah khotbah ada kuis berkaitan dengan khotbah. Supaya apa? Supaya jemaat bisa ngikuti serius khotbahnya. Makan mencatat. Yang nggak berhasil ibadah pertama bisa hadir ibadah kedua. Di situ juga ada 3 kuis. Nggak berhasil ibadah kedua, ibadah ketiga bisa ada 3 kuis. Jadi ada 3 kali ya. Ada 9 kuis sebenarnya. Oke, siap? Nah, pertanyaan pertama. Apa judul khotbah Pak Nyoman tadi? Oh, sebelah kiri biasa, rame dulu. Ya, siapa tadi yang angkat tangan pertama? Yang kiri. Ibu itu, Siapa? Saya tadi nggak lihat. Ibu itu yang berdiri. Satu ulang 1, 2, 3. Itu ulang. Nggak tahu tadi saya siapa. Siapa Nita siapa tadi? Ibu Erlina. Ibu Erlina ya. Apa judulnya Bu? Khotbah tadi nanti dikonfirmasi Pak Nyoman. Judul khotbah adalah Sion Nama ibu siapa? Nama saya Erlina. Ya, Judul judulnya. khotbah adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Gimana Pak Nyoman? Judulnya benar nggak itu tadi? Salah, itu salah kata Pak Nyoman, bukan kata saya. Sekarang sisi kanan dulu. Yang kanan yang tahu judul khotbahnya Pak Nyoman. Nggak tahu? Pindah lagi ke kiri ya. Siapa ngangkat pertama? Pak Ferdi, iya Pak Ferdi. Siapa Pak? Kok siapa? Apa Pak? Judul khotbahnya apa? Ya, judul khotbahnya tadi sih tidak disebutkan sama Pak Nyoman. Tapi kira-kira begini, karya penyelamatan dan persiapkan jalan untuk Tuhan. Gimana Pak Nyoman? Ya betul, kata Pak Nyoman betul. Hadiah buat Pak Ferdinand. Sekarang sebelah kanan saya. Nah, itu jagoannya Ibu Sarah. Pertanyaannya, apa ayat utama khotbahnya tadi? Ayat utamanya. Ya, Ibu Sarah silakan berdiri. Saya mencoba untuk menjawab ya Pak. Ya. Ayatnya ada diambil dari Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Gimana Pak Nyoman? Iya betul, 100 Pak. Nah, pertanyaan ketiga. Ya, rebutan ya. Ini diambil tadi apa Bu ayatnya? Yesaya. Nah, pertanyaannya, siapa nama bapaknya Yesaya? Bokapnya Yesaya siapa? Nah, angkat tangan siapa yang tahu, kecuali angkat kaki jangan ya. Angkat tangan. Siapa yang tahu nama bapaknya si Yesaya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Jangan katakan Pak Hari ya. Jangan. Ya, angkat tangan Ibu Yeni. Ya, pinter Ibu Yeni, mantap. Sekarang ini Pak, mantap-mantap ini Pak Jemaat. Bibel peri Pak. Namanya adalah Amos. Ya, 100 buat Ibu Yeni. Betul, nama bapaknya Yesaya adalah Amos. Makanya namanya disebut Yesaya bin Amos. Nggak percaya, lihat Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 tadi. Coba Bu tampilkan Yesaya 2 ayat 1. Kita buktikan bahwa namanya bapaknya si Yesaya itu adalah Amos. Yesaya 2. Nah, ini saya bacakan ya. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Jadi bapaknya namanya Amos. Oke, Tuhan berkati, sampai ketemu ibadah ketiga jika ingin ikut lagi. Oke, Tuhan berkati. Kuis berhadiah. Ya, nanti dikonfirmasi sama Ibu Salat ya. Ibu Junaidi Salat, Junaidi. Ya, pertanyaan pertama sebelah sisi lebih rame di sini sekarang. Nggak tahu, mungkin Yuli nanti bisa jawab juga kali ya. Ya, sebelah kanan saya ya. Nanti setelah itu kiri. Oke, pertanyaan pertama. Apa judul khotbah Ibu Salat? Nah, Ibu siapa ngangkat pertama? Iya.
Ya siapa tadi yang ngangkat? Ya Ibu Yusnita. Apa judulnya? Nanti dikonfirmasi sama Ibu Salat. Yesus Kristus itu sumber hidup. Gimana Bu? Ya 100 buat Bu Yusnita. Sekarang sebelah kiri saya. Pertanyaan kedua. Apa menjadi ayat utama khotbah tadi? Pak Ronald yang angkat tangan duluan. Ya boleh angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Nah, Yohanes angkat kaki. 10 ayat 10. Gimana Bu? Ayat utama Ibu khotbah? Yohanes 10 ayat 10, betul. Sekarang pertanyaan rebutan. Rebutan ya. Ya. Pokoknya lumayan lah, ongkos-ongkos lumayan. Atau makan siomay di depan ratu, enak loh. Ya, enak. Pokoknya buat lidah terkilir. Ya, pertanyaan ketiga. Tadi Ibu Salat ada cerita tentang ada hidup dalam bahasa Yunani. Ada 2. Ya. Siapa ngangkat tangan tadi duluan? Hah? Ya udah, Linda deh. Oke, Linda, ada 2 hidup dalam bahasa Yunani. Pertama apa, kedua apa? Kalau bio itu secara manusia, kalau zoe itu artinya hidup kekal. Gimana Bu? Ya betul kata Ibu Salat. Oke. Jangan lepas dulu mic-nya. Bentar. Tetap Linda. Mendapatkan hidup zoe itu caranya bagaimana? Mendapatkan zoe, hidup kekal. Hah? Percaya Tuhan Yesus. Tadi. Setelah khotbah saya ngapain? Setelah Perjamuan kudus. Iya 100 ya. Oke, makasih Linda. Udah habis Bu? Ya, habis. Ya, sampai ketemu hari Kamis dan Jumat ada kuis berhadiah. Tuhan berkati.